Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan haji dan umroh, dan juga akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat sunnah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Abah ini, yaitu mengenai sholat fajar, dan juga ada yang bertanya mengenai sholat tasbih. Untuk itu, supaya tambah mantap Bapak Ibu di dalam pelaksanaannya, Abah akan jelaskan dan akan bacakan pertanyaan yang masuk ini. Pertanyaan dari Ed Sunarsi Suwoto. Abah, saya mau bertanya, kan adzan subuh di Masjid Madinah dan Mekah itu 2 kali. Maksudnya apa, Abah? Nah, maksudnya adzan yang pertama itu adalah untuk mengingatkan dan membangunkan orang-orang untuk melaksanakan sholat malam. Itu adzan yang pertama. Kemudian adzan yang kedua itu adalah untuk melaksanakan sholat subuh. Berarti kan ada 2 adzan. Nah, adzan yang pertama ini biasanya insya Allah ya, kalau di Mekah Madinah itu memang tergantung dari waktu sholat subuhnya. Kita umpamakan saja jam 5 umpama pelaksanaan sholat subuh. Ini umpamanya. Atau adzan subuhnya jam 5. Nah, biasanya adzan yang pertama itu ya insya Allah sekitar jam 4. Ya, jam 4 adzan yang pertama. Nah, adzan yang pertama ini mengingatkan orang-orang untuk sholat malam. Kemudian membangunkan orang-orang untuk sholat tahajud. Apabila Bapak Ibu pada saat berada di tanah suci sudah melaksanakan sholat malamnya, umpama dikerjakan pada saat awal malam, nah itu setelah sholat isya. Kan kemudian pulang ke hotel, nanti insya Allah sekitar jam 3, Bapak Ibu kan bisa bangun, siap-siap, nanti akan terdengar adzan. Ya, adzan yang pertama. Ya, untuk apa? Untuk mempersiapkan diri berangkat ke mana? Ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Kan Bapak Ibu istirahat tidur, kemudian ya terdengar adzan, bangun, berangkat ke masjid untuk melaksanakan tadi apa? Sholat sunnah tahajud. Adapun umpama sholat sunnahnya inginnya di rumah saja, boleh. Atau di hotelnya, boleh. Ya, silahkan, tidak harus ke masjid. Tapi barangkali mau sekalian sholat subuh, ya silahkan datang ke masjid. Jadi intinya, adzan yang pertama itu adalah untuk mengingatkan dan membangunkan orang-orang untuk sholat tahajud atau sholat malam. Itu yang pertama. Yang kedua, adzan yang kedua itu adalah untuk sholat subuh. Itu ya. Kemudian lanjut pertanyaannya, kalau mau sholat sunnah fajar, itu setelah adzan pertama atau adzan yang kedua, Abah? Atas jawaban Abah sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Untuk sholat fajar ini, Bapak Ibu, pelaksanaannya yaitu setelah adzan yang kedua. Mengenai sholat fajar ini, Bapak Ibu, ada keutamaannya, ada pahalanya. Nah, ini insya Allah Abah akan jelaskan pahalanya agar Bapak Ibu tambah semangat di dalam mengerjakannya. Hadisnya ada di dalam hadis Imam Muslim, an Aisyah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qala raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dari Aisyah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, 2 rakaat sholat fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, berarti karena pahalanya pol, Bapak Ibu jangan lewatkan supaya bisa melaksanakan sholat fajar. Dan sholat fajar ini sangat-sangat ringan, hanya 2 rakaat Bapak Ibu. Ya, sebelum sholat subuh ini silahkan laksanakan sholat fajar. Dan ada juga orang bertanya, apakah sholat fajar ini sama dengan sholat qobliyah subuh?
Jawabannya sama. Hanya saja kadang ada orang yang mengatakan namanya sholat qobliyah subuh, sholat sebelum subuh. Nah, prakteknya yaitu ya, sholat fajar itu ya sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, untuk urut-urutannya Abah akan jelaskan ya agar Bapak Ibu tambah paham. Pada saat muadzin mengumandangkan adzan untuk sholat subuh, setelah selesai adzan itu kan tidak langsung qomat. Biasanya di Masjidil Haram maupun di Madinah itu tidak langsung qomat. Nah, setelah selesai adzan, silahkan Bapak Ibu bangkit berdiri untuk sholat sunnah 2 rakaat setelah adzan. Setelah sholat sunnah 2 rakaat setelah adzan itu, kemudian bangkit bangun untuk melaksanakan sholat fajar. Ya, cukup hanya 2 rakaat. Dan biasanya ya pada saat adzan subuh itu waktu untuk melaksanakan sholat subuhnya itu kurang lebih 15 menit. Berarti kan ada waktu untuk melaksanakan sholat sunnah dulu. Tidak langsung adzan, tidak langsung qomat. Ya, seperti itu. Kemudian umpama ada yang bertanya, Abah untuk sholat fajar ini bacaannya apa? Suratnya apa umpamanya? Ya. Nah, di sini Abah akan jelaskan ada di dalam hadis Imam Muslim juga. Abah akan bacakan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil rak'atainil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya. Jadi dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam 2 rakaat salat fajar, yaitu rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun atau biasa disebut surat Al-Kafirun. Kemudian Nabi membaca Qul huwallahu ahad, ya, biasa disebut dengan surat Al-Ikhlas. Berarti tuntunannya kalau Nabi itu di dalam melaksanakan sholat fajarnya itu rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, tapi didahului surat Al-Fatihah dulu. Surat Al-Fatihah kemudian lanjut surat Al-Kafirun. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Ikhlas. Biasa disebut ya ibu-ibu biasanya hafalnya kulhu. Itu ya. Umpamanya, itu sunahnya, umpamanya tidak hafal surat Al-Kafirun, bagaimana saya kulhu semua Abah? Ya, surat Al-Ikhlas semua, boleh. Ya. Ini kalau ingin mengikuti Nabi, berarti tadi sunahnya ya, surat Al-Kafirun, kemudian surat Al-Ikhlas. Itu ya. Dan untuk sholat fajar ini, Bapak Ibu, dalam hadis Imam Muslim yang lain itu dijelaskan, Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya sangat-sangat mempersungguh. Di dalam hidupnya, Nabi itu selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Selain itu kan, tadi Abah sudah jelaskan, pahalanya pol. 2 rakaat sholat fajar, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Luar biasa pol. Itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Kemudian ada yang bertanya dari Mbah Uti. Abah, apakah sholat tasbih itu tidak memakai tahiyat awal? Jawabannya benar. Ya, sebagaimana di dalam video yang Abah sudah jelas-jelaskan, bahkan dibacakan hadisnya jelas. Jadi untuk sholat tadi namanya sholat tasbih ini 4 rakaat langsung. Tidak ada at-tahiyat awal. Sangat jelas Abah jelaskan di video sebelumnya. Ya, jadi langsung saja nanti pada saat yang keempat, yang maksudnya 4 rakaat yang terakhir itu at-tahiyat akhir saja. Itu ya. Memang tuntunannya dalam hadis Nabi dijelaskan seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Bagi Bapak Ibu yang merasa video-video Abah ini bermanfaat, monggo silahkan jangan lupa di subscribe. Ada tulisan subscribe-nya. Apabila belum mengklik, silahkan diklik. Tapi kalau sudah, ya jangan diklik 2 kali. Karena kalau diklik 2 kali, maka sama dengan tidak subscribe. Tuh ya.
Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin ibadah umrohnya dibimbing langsung Abah, insya Allah Abah itu akan membimbing umroh di tanggal 15 Oktober tahun ini, tahun 2024. Monggo silahkan bisa mendaftar ke admin Abah Jojo. Ya, insya Allah ya, per orangnya itu kena biaya 29,5 juta untuk sekamar 4 orang. Adapun umpama Bapak Ibu berangkat sama suami, umpama ya suami istri, bisa pesan yang sekamar berdua. Atau barangkali ya membawa adik, membawa siapa umpama, membawa anak umpama ingin minta kamar yang bertiga juga bisa ya. Harganya yang sekamar berempat itu 29,5 juta, yang bertiga insya Allah 30 berapa ya, 31 apa berapa. Nah, kemudian yang sekamar berdua itu insya Allah 32 juta. Insya Allah ya seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.